Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Insania. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di sini di program acara Insania Peduli Kemanusiaan, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Iya betul. Narasumber kita hari ini Bapak Tengku Zulkifli. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Tengku Zulkifli ini adalah Project Koordinator di YMKI Palu Office, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. Program di Insania Peduli Kemanusiaan kali ini, sahabat Insania, kita mengangkat tema Ramadan dan kebaikan, momen terbaik untuk berbagi. Ya, kita langsung tanya-tanya nih sahabat Insania dengan beliau. Untuk sekali lagi ya, tema kita hari ini Ramadan dan kebaikan, momen terbaik untuk berbagi, yang biasanya sering kita lihat ya di setiap hari Jumat, di Jumat Berkah. Betul. Tapi kalau di tempat lain biasanya setiap hari. Iya. Ya, cuma kalau di programnya Radio Insania sendiri setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, Bapak Tengku. Iya, Bapak Teku. Iya, Teku. Tapi saya biasa dipanggil Zul. Pak Zul ya. Zul. Oke, Pak Zul. Pak Zul, bisa diceritakan sedikit tentang YKMI bagaimana? Apa misi utama yayasan ini dalam membantu sesama? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Radio Insania Palu 103,4 FM maupun para pendengar di seluruh Indonesia yang terhubung dengan Radio Insania ini. Saya Tengku Zulkifli, kebetulan saya berasal dari Aceh. Sekarang ini saya selaku Project Koordinator untuk YKMI Palu Office di Sulawesi Tengah. Sedikit saya akan menyampaikan tentang YKMI ini apa sih sebenarnya. Jadi YKMI ini singkatan dari Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. Kita adalah lembaga kemanusiaan nasional yang berkomitmen untuk melindungi, mendukung dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti kaum duafa dan korban bencana. Nah, jadi kita berkantor itu ada di beberapa provinsi. Kantor pusatnya ada di Jakarta, kemudian kantor cabang atau kantor operasional lapangan itu ada di Provinsi Aceh, kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Yeah. Nah, kalau dulu ada juga di Riau, kemudian ada di Jogja, namun karena programnya sudah selesai, jadi untuk kantor-kantor itu sudah ditutup sementara. Sedangkan YKMI ini punya visi dari saat dulu dibentuk, itu adalah melindungi dan memberikan dukungan kepada duafa dan korban bencana secara berkesinambungan, bermanfaat dan efisien untuk meraih dunia yang harapannya itu tanpa kemiskinan lagi nantinya. Kemudian selain itu YKMI juga punya misi ya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kami YKMI, yaitu agama Islam. Kami bekerja untuk masyarakat agar mampu menangani bencana. Jadi masyarakat itu diharapkan dengan pendampingan bisa menjadi mandiri dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, dengan bantuan-bantuan atau intervensi pada saat bencana terjadi ataupun kegiatan-kegiatan reguler. Itu harapannya masyarakat bisa mandiri secara berkelanjutan atau sustainable gitu. Nah, program-program utama YKMI itu sendiri antara lain adalah
respons bencana. Jadi ketika bencana terjadi yang skalanya menengah ke atas begitu, itu kita insya Allah berusaha untuk turun melakukan respons. Seperti di Palu pada 2018, kemudian pada 2018 juga di Lombok sebulan sebelum Palu, kemudian di 2021 itu di Cianjur, kemudian setelahnya kalau saya tidak salah ingat di Semeru erupsi, kemudian baru-baru ini juga erupsi di Gunung Lewotobi lagi-lagi. Nah, dan juga respon-respon bencana-bencana sebelumnya. Kemudian kita juga ada program di bidang air dan sanitasi, itu pembangunan MCK, tempat wudhu dan sumber air, sumur bor dan sebagainya itu di musala-musala dan masjid-masjid yang membutuhkan, tapi itu melalui asesmen dan sebagainya. Kemudian kita juga punya program penguatan kualitas pendidikan, yaitu sekolah dasar itu ada di Aceh. Kemudian pencegahan stunting dan gizi buruk seperti beberapa tahun lalu yang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian kita juga punya program keagamaan, kalau di kami istilahnya itu Islamic Jew, seperti Ramadan dan Kurban, itu yang menjadi program regulernya YKMI atau program musiman ketika Ramadan dan Kurban. Kemudian kita juga ada program penanganan pengungsi luar negeri, itu seperti di Aceh, itu Rohingya. Nah, untuk Rohingya ini YKMI juga diamanahkan oleh donor untuk melakukan manajemen atau penanganan pengungsi itu sendiri. Nah, kita bermitra dengan beberapa lembaga internasional termasuk Badan PBB, seperti UNHCR, UNDP, dan UNICEF. Nah, selain lembaga PBB, lembaga-lembaga donor lain juga ada seperti Muslim Aid United Kingdom, kemudian Secure Islamic France atau Islamic Relief Prancis, kemudian Muslim Helfen dari Jerman, kemudian Amanah Relief dari Norwegia, dan sebagainya. Jadi semua donor-donor tersebut mengamanahkan dananya untuk dikelola oleh YKMI di Indonesia. Iya Pak Zulfi, seperti yang Bapak bilang tadi ya, ada program yang namanya program musiman. Nah ini kebetulan kan bulan Ramadan. Ini masuk kategori program musiman ya Pak, karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah bagaimana peran YKMI dalam mendorong semangat berbagi selama bulan Ramadan? Apa ada program khusus Pak, biar berbeda dengan program-program yang sering dilakukan orang-orang lain di bulan Ramadan? Ya. Oke, baik. Jadi Ramadan ini kan merupakan bulan penuh keberkahan ya, dan menjadi momen terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial serta berbagi dengan sesama. Nah, sebagai lembaga kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, YKMI memiliki sejumlah program khusus yang bertujuan untuk mendorong semangat berbagi selama bulan suci ini. Nah, dengan program-program ini YKMI berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian masyarakat untuk saling berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan. Nah, jadi di Ramadan ini YKMI ini punya dua mekanisme bantuan sebenarnya. Kalau dilihat dari sumber dana yang kita kelola. Jadi mekanisme pertama itu sumber dana dari donor yang bersifat organisasi. Nah itu mereka akan menitipkan sejumlah dana, mempercayakan YKMI untuk menyalurkan kepada masyarakat
di suatu wilayah yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu sumber dana lagi yang merupakan fundraisingnya YKMI. Ini YKMI menginformasikan baik di website dan sebagainya bahwa YKMI memiliki program penyaluran paket-paket Ramadan kepada masyarakat di Indonesia. Jadi bagi para donatur, individu yang mau memberikan sumbangan, silakan untuk menyumbang ke rekening tertentu dari YKMI. Kemudian YKMI akan memberikan laporan secara berkala, secara transparan dan akuntabel seperti itu. Oke, nah Pak, dari yang tadi ya, bentuk-bentuk bantuan yang biasa diberikan YKMI selama bulan Ramadan ini seperti apa? Terus cara masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini bagaimana? Ada yang bisa dihubungi mungkin di Instagram dan lain sebagainya kalau masyarakat mau ikut berpartisipasi. Oh iya, baik. Jadi selama Ramadan YKMI menyalurkan berbagai jenis bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu. Ada beberapa bagian atau beberapa model. Itu seperti paket sembako Ramadan. Paket sembako Ramadan ini terkadang kita memberikan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama itu bentuk barang yang sudah ditentukan, item-itemnya itu apa dalam satu paket tersebut. Kemudian yang satu lagi itu berbentuk voucher. Bentuk voucher ini kita akan memberikan nilai tertentu kepada masyarakat yang terpilih menjadi target benefitnya kita. Kemudian masyarakat ini menukarkan vouchernya di merchant-merchant yang telah ditunjuk sejumlah nilai yang sudah ditentukan di dalam voucher tersebut. Nah, kedua hal ini baik dari dana fundraisingnya YKMI kita melakukan model seperti ini, maupun dari donor organisasi yang sudah berkomitmen begitu. Pada intinya untuk paket sembako Ramadan kita selalu berusaha bahwa setiap paket yang diberikan ini kita selalu mengkalkulasi jumlah kalori yang diharapkan bisa didapatkan oleh benefit kita. Secara standarnya kita dan donor, setiap paket Ramadan ini setidaknya per satu kepala, per satu orang itu bisa mencapai 2100 kilokalori setiap hari. Jadi ketika misalnya ada dalam rata-rata keluarga Indonesia itu ada 4 orang, jadi paket yang kita berikan itu kita mengakumulasi jumlah 4 kali 2100 dikali minimum 10 sampai 15 hari. Jadi setiap paket itu harus mencapai 2100 kilokalori per hari per orang dikali 10 hari sampai dengan 15 hari. Karena memang standarnya kita begitu. Nah, kemudian bentuk bantuan yang lain selama bulan Ramadan, kita juga ada program iftar bersama. Nah, ini di mana makanan berbuka puasa itu disediakan bagi mereka yang membutuhkan, baik menyasar kelompok-kelompok masyarakat miskin yang ada di kantong-kantong suatu lokasi, ataupun yang random di pinggir jalan. Kita coba sasar.
Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya kado hari raya. Kado hari raya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah dan bingkisan makanan untuk terutama itu untuk anak yatim dan kaum duafa gitu. Nah, jadi bantuan-bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang berada dalam kondisi sulit tetap dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan seperti yang didapatkan oleh beberapa orang-orang yang berkeadaan mampu di lingkungannya. Jadi sudah cukup banyak Pak kegiatannya, dan kalau dilihat lamanya YKMKI berdiri pasti ada kisah inspirasi Pak, yang dari penerima manfaat YKM ini. Nah, ada kisah-kisah inspirasi Pak? Iya. Jadi alhamdulillah memang atas kepercayaan donor yang selama ini untuk YKMI itu kita bisa melaksanakan program-program yang seperti yang saya gambarkan tadi ya. Namun di balik itu semua ya memang walaupun harapannya semua sasaran beneficiaris kita itu bisa berbahagia semua, namun ada yang menjadi catatan dari kami yang merupakan salah satu benef dari Sibalaya Barat waktu itu dari Pak Abidin, seorang pria yang berusia 65 tahun yang memang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi ya. Nah, menjelang Ramadan tahun lalu ia mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kondisi fisiknya yang tidak lagi memungkinkan untuk bekerja secara penuh. Nah, ketika menerima paket sembako dari YKMI, Abidin merasa sangat terbantu. Iya, terbantu. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena bantuan ini memungkinkan dirinya dan keluarganya menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman. Jadi karena memang ketika kita memberikan bantuan itu kita selalu mempertimbangkan kelayakan maupun kecukupan untuk beberapa hari, minimal setengah bulan gitu, 10 sampai 15 hari konsumsi selama Ramadan begitu. Nah, jadi kisah Abidin ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penerima manfaat yang merasakan langsung dari dampak dari program-program YKMI. Karena kita YKMI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas itu 1 bulan setelah program berjalan, setelah kegiatan distribusi kita lakukan, kita melakukan post distribution monitoring namanya. Nah, itu kita turun ke lapangan mengambil sampel dari beberapa benef. Dari sekian benef yang ada itu kita mengambil sampel sekitar 20%, kita mewawancarai secara langsung dampak apa yang timbul dari paket yang telah mereka dapatkan selama di bulan Ramadan itu. Begitu. Iya. Ya, Pak, jadi kan di Ramadan ini ya sebagai momen yang baik ya untuk kita berbagi. Nah, kenapa sih di bulan Ramadan ini dianggap sebagai momen terbaik untuk berbagi? Terus gimana juga nilai-nilai dalam Islam ini mendorong umat untuk lebih peduli kepada sesamanya? Ya. Jadi memang saya bukan seorang ustadz yang yang berilmu tinggi. Namun yang saya ketahui dalam Islam itu Ramadan dikenal sebagai bulan penuh berkah dan ampunan gitu kan. Nah, Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa di bulan Ramadan beliau semakin meningkatkan kedermawanannya itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Selain itu, pahala dari setiap amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan itu Allah berjanji akan melipat gandakan
bagi umatnya yang mau melaksanakan gitu. Nah, bulan Ramadan ini juga menjadi momentum bagi umat Muslim untuk lebih peduli ya kepada sesama, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung ya. Nah, inilah yang menjadikan Ramadan sebagai waktu terbaik untuk berbagi dan menebar kebaikan. Saya rasa gitu. Ya, baiklah sahabat Insania, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber kita Pak Zul, kita break sejenak, kami akan kembali setelah ini. Terima kasih sahabat Insania sudah nyaman bersama kami di Insania Peduli Kemanusiaan dengan tema hari ini Ramadan dan kebaikan, momen terbaik untuk berbagi. Sahabat Insania, masih bersama dengan Pak Zul ya, kita ngomongin tentang hal ini. Pak Zul, ini kan banyak orang yang pingin berbagi, cuma mungkin kemampuan orang kan berbeda-beda ya Pak Zul. Nah, bagaimana cara melihat pandangannya, dan apa mungkin saran bagi sahabat-sahabat Insania mungkin yang ingin tetap berbagi tapi merasa keterbatasan dalam ekonomi? Iya, baik. Jadi begini ya, berbagi itu ketika kita punya niat ingin berbagi. Niat dulu ya Pak ya. Iya. Berbagi itu kan tidak berarti harus dalam jumlah besar gitu ya. Betul. Bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan itu dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain. Nah, dalam Islam Rasulullah mengajarkan bahwa memberikan satu butir kurma kepada orang yang berbuka puasa itu sudah bernilai pahala yang luar biasa. Apalagi dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa bertahan sampai beberapa waktu. Nah, bagi mereka yang ingin berbagi tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, bisa memulai dengan hal sederhana seperti membagikan makanan berbuka kepada tetangga yang membutuhkan jika ada kelebihan makanan di rumah. Kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial berupa tenaga atau menyebarkan informasi mengenai program donasi agar lebih banyak orang dapat ikut berkontribusi, itu juga sudah merupakan kegiatan berbagi begitu. Nah, YKMI sendiri kita selain menerima kumpulan dana atau mengumpulkan dana dari berbagai pihak, ketika melaksanakan program Ramadan itu distribusi, YKMI juga melibatkan teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam kegiatan Ramadan, itu sebagai volunteernya YKMI. Walaupun memang karena kita menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan kecermatan yang tinggi, volunteer atau relawan-relawan yang kita rekrut dan kita libatkan di dalam kegiatan distribusi ini, kita harus menyeleksi agar proses distribusi di lapangan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, Pak Zul, ini kan banyak masyarakat begitu menyumbang itu, sudah menyumbang tapi ragu apakah bantuannya ini sampai atau tidak, karena banyak kalau lihat perkembangan informasi sekarang kan banyak masyarakat itu sudah kurang percaya ya kepada pemerintah kalau lihat beritanya. Tapi kalau kepada yayasan ini sendiri bagaimana itu Pak? Orang yang berorganisasi percaya banget kalau ini sampai ke sasaran. Iya, baik. Ya memang ada juga masyarakat, kelompok masyarakat yang
meragukan atau tidak begitu yakin dengan bantuan yang diberikan sampai atau tidaknya, atau tidak, kalau tidak melalui tangan mereka sendiri. Iya, betul. Namun di sini YKMI memiliki sistem penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran. YKMI memastikan itu karena kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas sosial, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa yang kita coba kunjungi dan turun. Itu semuanya untuk memastikan bahwa bantuan itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Gitu. Data-datanya juga kita dapatkan dari pihak pemerintah sendiri, baik dinas sosial maupun pemerintah desa itu. Nah, selain itu YKMI di akhir kegiatan itu selalu memberikan laporan kepada para donatur mengenai penyaluran bantuan yang telah dilakukan, baik laporan yang bersifat naratif maupun laporan keuangan begitu. Nah, dan alhamdulillah selama ini donor-donor yang sudah bekerja sama dengan YKMI yang sudah mengamanahkan dananya dikelola oleh YKMI untuk Ramadan dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang. Alhamdulillah donor percaya ya Pak? Percaya, senang dan menerima karena selain laporan-laporan yang kita berikan, bahkan di proses distribusi itu donor bahkan ada yang datang juga ikut terlibat melakukan monitoring maupun observasi selama kegiatan distribusi. Iya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, apa harapan dari YMKS sendiri ini untuk masyarakat khususnya Sulawesi Tengah ya di Kota Palu dan sekitarnya mungkin agar semangat berbagi ini tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi terus berlanjut di sepanjang tahun? Iya, baik. Nah, YKMI sendiri sebenarnya berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial yang begitu kuat di bulan Ramadan ini dapat berlanjut sepanjang tahun, bahkan sepanjang bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Karena berbuat baik seharusnya tidak terbatas pada satu momen tertentu, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan gaya hidup sehari-hari kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi sulit dan membutuhkan uluran tangan dari kita yang punya kemampuan lebih, itu baik dalam bentuk bantuan ekonomi, kemudian dukungan moral, maupun perhatian sederhana pun itu yang dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu YKMI mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial yang tidak hanya notabene-nya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan lainnya gitu. Nah, semangat berbaginya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu tetangga, seperti yang saya terangkan yang tadi. Apalagi tetangga yang kita mungkin tahu punya persoalan atau sedang mengalami kesulitan. Nah, kita bisa menyisihkan sebagian rezekinya kita untuk anak yatim dan kaum duafa juga, ataupun bagi kita yang mempunyai tenaga yang dengan fisik yang kuat, fisik yang sehat, itu bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitar, baik di Karang Taruna, di
dan organisasi-organisasi kepemudaan dan sebagainya. Nah, tidak hanya terbatas di bulan Ramadan itu ya, dan bukan hanya sebatas dalam lingkup materi. Tenaga juga sudah merupakan sebuah kebaikan yang bisa kita berikan. Nah, jika hal itu dilakukan secara konsisten dan bersama-sama, kepedulian ini akan menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di kota Palu dan sekitarnya itu. Jika kegiatan-kegiatan baik seperti ini sering-sering kita lakukan, maka itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang bahkan secara ekstrimnya jika sudah terbiasa melakukan kebaikan, nantinya satu hari saja kita tidak melakukan kebaikan di dalam hidup kita merasa tidak tenang, tidak nyaman bahkan. Nah, jadi cara kita menuju ke keadaan itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kebiasaan di sini adalah kebiasaan berbuat baik. Iya. Demikian sahabat Insania, obrolan kita bersama Bapak Zul. Ini ada proyek koordinator YKMI Palu ya, di tema Ramadan kali ini, Ramadan dan kebaikan, momen terbaik untuk berbagi. Terima kasih Pak Zul atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini semakin menambah rasa mereka untuk berbagi, rasa percayanya semakin tumbuh ya. Karena kalau lihat berita-berita sekarang itu kayaknya masyarakat sering tanda tanya ya kalau yang namanya tentang penyaluran dana dan lain sebagainya. Sekali lagi Pak Zul, terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih juga kepada para pendengar Radio Insania di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insania, kita kembali ke program acara kita Insania The Morning. Tapi sebelumnya kita akan ketemu di Insania News Update. Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @InsaniaFM.